Ketika mereka mendapatkan informasi, terus juga tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, mungkin mereka ingin terlihat paling update atau paling melek terhadap. Hai Mafindowers, balik lagi nih sama gue Evi dari Komisariat Mafindo Universitas BSI. Di konten ngulik PHP kali ini, gue bersama fact checker senior dari Mafindo, Mas Syarif Ramaputra. Halo Mas, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Nah, Mas, gue nemuin postingan foto nih Habib Rizik Syihab bersama Wali Kota Depok Muhammad Idris. Tapi di narasinya disebutin kalau Habib Rizik itu mendukung pasangan calon Wali Kota Depok nomor urut 1, Pradi dan Afifah. Itu bener gak sih Mas? Iya, jadi ini beredar beberapa waktu yang lalu ya di Twitter. Ini diposting oleh akun bernama Gelombang Depok. Jadi postingan ini terdapat gambar foto Habib Rizik Syihab dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Jadi dalam foto ini terdapat narasi juga, bahkan dari Habib Rizik pun tahu mana paslon yang harus dipilih di situ. Konteksnya adalah pasangan Pilkada Depok, yaitu Pradi dan Afifah. Nah, dalam keterangannya itu, penjelasannya ini sudah diperiksa faktanya oleh salah satu mahasiswa PHP juga, Lutfia, yaitu mahasiswa YIN Surakarta. Dalam penjelasannya itu dijelaskan bahwa kunjungan dari Muhammad Idris ini adalah hanya sebatas silaturahmi ke kediamannya Habib Rizik Syihab. Jadi tidak ada statement ataupun pernyataan dari Rizik Syihab yang menyatakan bahwa dirinya mendukung pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Depok. Oh gitu ya Mas. Nah, gue kan suka pusing ya kalau baca kabar-kabar kayak gini. Caranya biar kita nggak ketipu sama foto dan narasi yang sesat kayak gini tuh gimana sih Mas? Nah, jadi sebenarnya sih cukup simpel ya kalau untuk yang berkaitan dengan foto dan disertai narasi juga. Kita bisa pakai tools-tools yang ada di Google, misalkan Google Image, ataupun kita juga bisa menggunakan Yandex, dan caranya juga cukup simpel. Tinggal kita download fotonya terlebih dahulu, terus kita upload. Nanti dari hasil uploadan itu muncullah artikel-artikel yang merujuk pada si foto tersebut gitu. Oke, menurut Mas sendiri nih, kenapa sih orang-orang tuh suka banget ngebagiin konten-konten yang belum jelas kebenaran informasinya? Nah, itu permasalahan yang cukup sering ya ditemui. Bahkan mereka sendiri pun atau orang-orang ini yang membagikan konten-konten tersebut pun bisa jadi mereka tidak menyadari bahwa informasi-informasi yang mereka bagikan itu bisa jadi adalah hoax gitu, karena mereka cenderung mungkin dari segi motif mereka tidak niat untuk menyebarkan hoax, tapi ketika mereka mendapatkan informasi terus juga tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, mungkin mereka ingin terlihat paling update atau paling melek terhadap informasi. Jadi mereka main asal menyebarkan, yang penting cepat tapi belum tentu valid gitu. Nah, di masa Pilkada serentak 2020 ini, gimana cara ampuh biar kita tetap bisa menentukan pilihan kita tanpa terpengaruh dari kabar hoax itu sendiri? Ya, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari hoax-hoax, khususnya di era Pilkada saat ini ya, agar kita bisa menentukan pilihan dengan lebih bijak. Yang pertama sih, yang pasti kita mengecek track record dari si paslon dari Pilkada itu sendiri. Nah, bisa juga kita mengecek di media-media mainstream atau kredibel yang tentunya terdaftar di Dewan Pers, dan juga kita bisa mengecek di informasi tersebut di kanal-kanal media sosial dari lembaga-lembaga terkait seperti Bawaslu ataupun juga KPU. Jadi untuk mempermudah atau membantu kita dalam memilih paslon yang tepat seperti itu. Oke, jadi gitu Mafindowers, kita harus lebih hati-hati lagi mengkonsumsi informasi yang beredar di media sosial. Apalagi di masa Pilkada serentak 2020 ini, jangan sampai hoax yang tersebar itu mempengaruhi pilihan kita. So, gue Evi dan Mas Syarif pamit undur diri, sampai jumpa di konten ngulik PHP selanjutnya. See you!